perapatan, Mas. Betul, betul sekali. Kalau ada satu lagi, rule bender itu Jokowi. Kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Uci channel dimanapun berada, semoga diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang belum subscribe silahkan untuk di-subscribe ya channel ini. Insya Allah kita silaturahmi untuk mendapatkan informasi yang betul-betul intinya membuat kita dalam kebenaran, ya, kebenaran sesuai Al-Quran dan hadis. Jadi banyak sekarang ini ya, akhir zaman ini, orang yang mengaku kiai haji, tapi dalam pemikiran Quran dan hadisnya itu justru banyak penyelewengan, banyak penyesatan, sesat dan menyesatkan. Bahkan ya saya membuat postingan yang sesuai intinya yang sudah dikatakan oleh MUI pun bahwa itu berhati-hati ya, artinya sesat dan menyesatkan. Datanya yang akurat, tapi banyak itu ya pengikutnya, bahkan istilahnya menjelekkan, menyudutkan saya. Saya tidak apa-apa, cuman saya ini kasihan untuk kalian ya. Kasihan, mumpung masih ada di dunia. Kalau nanti sudah mati, sudah meninggal, sudah ke akhirat, itu penyesalan tidak bisa ya kembali. Bahkan sudah dikubur ke tanah, penyesalan itu tidak akan bisa kembali lagi. Ya, akan meronta-ronta ya. Dengan menyesalnya itu tidak akan bisa kembali meskipun hanya 1 detik saja. Itu camkan pokoknya untuk semua ya. Kembalilah kepada Quran dan sunnah Rasul dan hadis Rasul. Semuanya yang jangan setengah-setengah lah intinya. Dan carilah guru yang berilmu yang betul-betul akan membawa kita ya kebenaran di dunia dan akhirat, keselamatan di dunia dan akhirat. Itu. Ya kalau orang sudah istilahnya kepada seorang guru sudah apa itu kalau dibilang ya mahabbah gitu ya, itu akan belanya benar-benar meskipun dia salah, tapi dia tidak akan merasakan kesalahan karena sudah diberikan ilmunya dari dia seperti itu. Jadi carilah, tolonglah, mudah-mudahan ya Allah ini orang-orang yang seperti ini mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala ini, dari Allah Subhanahu wa taala. Kasihan nanti di hari pembalasan itu kasihan kalau sudah menyekutukan Allah. Ya, itu tidak akan diampuni dosanya, itu akan langgeng di nerakanya itu. Saya yakin itu. Bahkan ada yang bilang ke saya, kayak yang sudah mengalami masuk surga katanya. Sumaudubillah. Ini kan sudah ada di Qur'annya. Bahwa surga neraka itu ada. Tapi orang, adalah postingan-postingan yang di saya itu. Sumaudubillah ya Allah. Orang dikasih hal yang benar, dikasih hal yang baik, tapi tetap saja dia membela dan ini hatinya sudah menjadi batu ya, sudah keras hatinya. Sumaudubillah. Ini dan sekarang ini pun ada pembahasan ya. Ustadz Felix Yao dengan Panji Pragiwaksono yang lagi viral juga nih. Panji ini, Bang Panji ini. Sekarang lagi viral nih beliau. Dengan stand up komedinya ya. Katanya banyak istilahnya menyinggol inilah negara lah ataupun pejabat-pejabat negara. Tapi kali ini di sini ya akan membahas dengan Ustadz Felix Yao, Bang Panji ini tentang mukjizat Nabi kita, Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mukjizat beliau. Ini memang ya kita bahas sedikit ulasannya. Ini memang kalau dibilang memang ini mukjizat beliau ini kalau dibilang memang ini
kalau dibilang tidak populer lah gitu ya. Al-Quran. Padahal isi kandungannya dari nabi-nabi terdahulu itu semua ada di situ terkandung. Ya. Semua ada di situ. Mau entah masalah sihir, ya, mau entah masalah kehidupan sehari-hari, kehidupan bernegara atau apa. Semua itu sudah jelas ya di situ dalam Al-Qur'an. Kita wajib ya memahami ini Al-Qur'an itu ya. Mukjizat Nabi Muhammad. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sebagai wahyu dan Nabi Muhammad pun menyampaikannya kepada umatnya termasuk kita. Itu semua terkandung di dalam Al-Quran. Ya. Itulah kebesaran dari Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad. Tidak ada nabi-nabi lain ya selain Nabi Muhammad ini mukjizat yang istilahnya komplit lah ada di situ semua. Dalam kehidupan sehari-hari, dalam kehidupan bernegara, ya, dalam bertani, dalam usaha, ya, perdagangan. Di situ sudah tercantum semuanya, bahkan untuk masalah hukum, HAM, itu sudah ada di situ semua. Ya. Kita benar-benar harus menggali yang dalam ini. Banyakan ini, sekarang banyak orang yang memplesetkan. Bahkan banyak orang yang, miris ya. Lihatnya miris, dengarnya miris. Kalau untuk keburukan itu sekarang cepat menyebarnya itu. Mustaminya, pengikutnya banyak. Ya. Tapi untuk yang benar-benar baik, benar-benar yang digali dari Al-Quran itu sendiri, justru orang lain malahan mencaci maki, menyudutkan. Karena apa? Karena takut. Ya, takut beliau-beliau ini yang ustad-ustad ya penceramah menggalinya dari Al-Quran ini karena takut. Kalau sudah nanti banyak pengikutnya otomatis gitu kan. Semua pedoman dari Al-Quran karena takut. Mereka-mereka itu ketakutan. Ya. Tapi banyak hikmahnya di samping ini. Meskipun pengikutnya sedikit, yang mengikuti sedikit dengan kebenaran yang benar-benar dari Al-Quran dan hadis. Tapi banyak ini orang-orang yang sekarang istilahnya mu'alaf, pindah agama ke Islam. Sekali masuk berapa? 200 yang mu'alaf. Subhanallah. Maha suci Engkau. Kalau Allah sudah mau membalikan hatinya, memberikan hidayah kepada hatinya, Allah mudah. Mereka benar-benar percaya. Mereka sudah mendalami Al-Quran dengan sepenuhnya. Hingga mereka meyakini bahwa Islamlah agama yang benar-benar harus kita pahami. Mereka-mereka itu. Nah, itu kita benar-benar harus benar-benar nih. Sudah masuk dalam Islam pun harus benar-benar Islam yang apa? Yang sesuai Al-Quran dan hadis. Jangan sampai Islam nanti yang banyak yang sekarang ini ingin menghancurkan Islam oleh Islam itu sendiri. Nah, ini yang paling berbahaya. Coba kita simak saja ya untuk sekarang. Ini dialog, perbincangan antara Ustadz Felix Xiao dengan Panji Pragiwaksono. Terkait ini mukjizat Nabi Muhammad ya, wahyu Nabi Muhammad ini Al-Quran. Sebenarnya bisa dibilang bahwa kayaknya cuma Rasulullah doang aja yang miracle-nya masih bisa kita lihat sekarang. Sisanya kan izin ya. Iya, mohon Sisanya maaf. kan cerita. Iya. Katanya. Keren. Terus lanjutin Mas. Keren itu. Itu keren pernyataan itu. Tapi keren. kalau klaim Heeh. Al-Quran adalah mujizatnya Rasulullah, Heeh. barangnya masih ada. Barangnya masih ada. Tapi Tapi Ustadz, heeh.
Maaf Nggak nih. apa-apa, santai. Aku Jujur, datang. jujur. Itu kan klaim. Bukan, jujur Al-Quran sebagai mujizat Iya. emang agak kalah sih sama ngebangkitin orang meninggal, sama mengubah air menjadi wine, atau bicara dengan hewan, atau ngebelah laut. Emang agak kalah, Ustaz. Iya. Jujur agak kalah. Betul. Tapi yang ini lebih kelihatan. Yang itu nggak ada. Betul. Nah, itu kita bahas sebelum kita masuk kepada pembahasan Al-Quran. Maka aku bilang kita luasin konteksnya Oke. biar orang juga ngerti. Ada seorang anak kecil ngafalin Quran. Nggak anak kecil juga sih, dia udah remaja, 30 juz. Lantas dia datang ke aku sama bapaknya. Bapaknya bilang, anak ini mau keluar daripada Islam. Mau untuk pergi ke agama yang lain. Dia udah ngafal 30 juz, Mas. Udah hafal tuh. 30 juz. Aku aja nggak hafal 30 juz. Pertanyaanku, kenapa? Dia jawab, Ustaz, kenapa sih mukjizat nabi-nabi yang lain lebih keren daripada kita? Gitu kata dia. Coba lihat ya. Iya. Nabi Sulaiman bisa naik angin, Mas. Betul. Itu kalau di film itu adalah airbender. Iya. Bisa naik angin atau awan kintonnya Dragon Ball Son Goku. Son Goku. Nabi Ibrahim dibakar nggak mempan. Firebender. Firebender. Nabi Musa membelah laut. Betul. Waterbender. Yang kurang apa, Mas? Earthbender. Earthbender. Betul, Earthbender. Itu dilakukan oleh nabi yang lain. Iya. Nabi Lut misalnya, yang terus kemudian ngebalikin tanah. Nabi Lut. Berarti digabung itu jadi avatar, Mas. Betul sekali. Kalau ada satu lagi, rule bender itu Jokowi. Atau sama presiden, bebas. Kalau saya American, nggak ada hubungannya. Oke, terus? Nah, artinya kalau kita lihat, pertanyaannya make sense. Orang-orang dikasih mukjizat keren-keren, kita dikasih buku. Iya. Tapi coba kita lihat, miracles. Oke. Kapan sesuatu dikatakan miracles? Ketika nggak masuk akal kita aja. Nggak masuk akal. Dan ada satu lagi kata kunci adalah ketika itu relate dan relevan bagi orang. Ya. Karena Betul. bisa jadi satu miracles itu tidak relevan dengan orang yang lain. Bisa jadi. Walaupun kalau dari kisah-kisah Nabi itu, miracle-nya itu muncul karena konteks ya. Betul. Kayak misalnya dikejar, ngebelah laut. Betul. Gitu. Oke, berarti ketika zamannya Musa, itu sangat relevan dengan apa yang terjadi pada saat Iya. itu. Mereka lagi benar-benar dikejar, mereka perlu jalan keluar, di belakang pasukan, di depan laut. Lautnya kebelah jadi jalan. Itu bagi mereka sangat relevan. Bagi Isa, ketika di zaman itu yang paling dihormati adalah ilmu ketabiban atau ilmu kesehatan. Maka dia membuktikan dia bisa melakukan sesuatu yang lebih hebat daripada apa yang dianggap paling hebat di zaman itu. Berarti sesuatu mukjizat dikatakan kontekstual. Karena tergantung di zaman itu apa yang paling dihebatkan. Betul. Di zamannya Musa yang paling hebat adalah sihir. Maka dia menunjukkan sesuatu yang lebih bagus daripada sihir. Oke, pertanyaannya. Kenapa Nabi Muhammad cuma dapat buku? Zamannya. Di zamannya. Karena zamannya. Karena di zamannya, buku bukan. informasi adalah sesuatu yang paling penting melebihi segala-galanya. Contoh kayak gini misalnya. Informasi. Ada orang yang pernah ketika aku live, Mas. Dia bilang begini, Ustadz, kasih tahu aku nasihat karena aku mau bunuh diri. Itu di YouTube, Mas, dia ngetik. Kasih aku nasihat ketika aku mau bunuh diri. Andai kan, Mas, aku perform miracles membelah lautan, Mas. Itu buat dia jadi nggak jadi bunuh diri atau nggak, Mas? Bisa jadi sih. Sebelum saya mati, saya bisa diajarin juga dong. Tapi most likely ketika Nggak orang nolong itu, sih. Nggak nolong, nggak ada hubungannya. dia malah akan bunuh diri kali, Mas. Useless banget sih gua. Iya. Artinya itu nggak nyentuh masalahnya dia. Iya, Karena gua masalah bunuh orang diri, lu beda-beda. ngebelah laut, gue cuma kagum doang itu. Betul. Iya. Kalau andai kan aku ngidupin orang mati, membantu dia atau enggak? Nggak Membantu dia juga. Tapi kita tahu bahwa saya ada orang problematika ketika dia mau bunuh diri. Problematikanya most likely di sini. Maka apa yang harus aku sampaikan adalah sesuatu yang mempengaruhi cara berpikir dia sehingga dia nggak jadi bunuh diri kan gitu kan. Nah, itu kekuatan Al-Quran, informasi. Karena yang paling penting di zaman itu bukan lagi sesuatu yang bersifat fisikal, nanti kita akan bahas, tapi informasi. Maka contoh misalnya ketika ada orang bilang itu, aku bilang gini, Islam nggak ngelarang kamu untuk mati. Islam nggak melarang kamu untuk mau mati. Tapi please, kalau kamu mau mati, kasih proposal ke aku, gimana cara mati yang paling bagus. Karena Islam ngajarin kayak begitu. Tolong kasih tahu aku. Kalau kamu sudah punya proposal untuk cara mati lebih bagus, mari kita review bareng-bareng. Kalau itu oke, boleh, ayo. Tapi kalau itu nggak oke, ayo kita buat proposal yang lain. Oke, nggak oke-nya, Ustadz, patokannya Al-Quran. Tentu saja, patokan Al-Quran. Tapi setidaknya Al-Quran kan tidak melarang orang mau mati, Mas. Al-Quran kasih tahu, mati itu nggak penting. Sebagaimana hidup itu nggak penting. Tapi di dalam Al-Quran kita diajari yang penting adalah alasan kamu mati dan alasan kamu hidup. Dan Al-Quran ngajarin kita, kalau kamu siap mati untuk alasan yang benar, di saat itulah kamu benar-benar baru siap hidup. Tapi kalau ada orang nggak siap mati, Mas, most likely dia nggak akan siap hidup juga. Karena dia nggak tahu ngapain dia hidup ini. Karena dia nggak siap mati. Orang kan baru bisa jalani kalau ada ujungnya. Kita main game misalnya. Kalau kita main game, itu kalau kita tahu game overnya seperti apa, baru itu menjadi berarti. Kalau kita main olahraga, basket, itu bisa berarti karena ada angkanya itu. Baru ada rules di situ. Dan ada waktunya juga. Baru ada skill di situ, baru ada waktu di situ. Kita tahu kita mau ngejar seperti apa, strateginya seperti apa. Tapi kalau orang nggak siap bahwa permainan itu akan berakhir, dia nggak akan bisa menjalani bagaimana cara dia main di situ. Udah jelas ya pembahasan ya Ustadz Felix Show dengan Panji Pragiwaksono ini.
semoga ya semuanya paham bahwa meskipun ya untuk sekarang ini banyak orang-orang bilang Al-Quran ini tidak populer lah. Karena apa? Karena mereka tidak tahu arti yang sebenarnya di dalam Al-Quran yang terkandung itu. Coba kalau mereka tahu arti yang sesungguhnya, pasti akan bergetar hatinya kalau membuka hari kiamat, ya hari pembalasan, bergetar hatinya. Sedih. Amal apa yang harus kita perbuat untuk nanti kita pulang? Kalau nanti membuka masalah alam kubur, sedih pula apa yang harus kita perbuat kalau kita meninggal. Karena kalau sudah meninggal, kita tidak akan membawa sehelai baju pun yang kita pakai hanya cuman kain kapan. Ini akan sedih. Kalau membuka masalah perdagangan, terkandung di situ, ilmunya banyak. Ya, sehingga beliau pun, Nabi pun sukses dalam berdagang. Ya. Ini ada semua tercantum di situ dalam Quran. Karena sekarang tidak populer, karena apa? Karena masyarakat tidak tahu arti dari Al-Quran itu sendiri. Arti sesungguhnya dari Al-Quran itu sendiri. Ya. Kalau tahu artinya, ya, itu akan benar-benar istilahnya memahaminya. Ya. Ini semoga ini menjadikan kita ya, ilmu dan ingin menggali lagi ya, arti dalam Al-Quran itu sendiri. Karena apa? Karena orang di luar Islam banyak berbondong-bondong mu'alaf. Karena apa? Bahkan ada seorang yang benar-benar benci terhadap Islam ini. Contohnya kok Dendi ini. Ya, itu Ustadz Pelik juga kan sebagai seorang mu'alaf dulunya. Ini dibenci terhadap Islam sebelum-sebelumnya. Tidak semudah itu masuk Islam. Karena apa? Karena beliau-beliau ini belajar menekuni arti daripada Al-Quran itu sendiri. Makanya sekarang banyak orang yang memplesetkanlah arti Al-Quran itu. Banyak yang menyusupkan arti-arti yang bukan aslinya dari Allah. Tapi tidak akan pasti akan ketahuan lah. Karena Allah sudah menjamin ini keaslian Al-Quran sampai hari kiamat. Ini kalau sudah tahu artinya semua dalam Al-Quran, apa artinya itu, kita akan benar-benar bahwa Al-Quran ini wahyu Allah. Wahyu Allah. Perkataan Allah yang disampaikan pada Nabi Muhammad untuk disampaikan lagi kepada umatnya. Kita yaitu umat. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga kita selalu ya bacakan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Insya Allah akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.